Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhad Ilham Huta Barat. NPM saya 22331054. Saya dari kelas mesin C. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pengurangan Getaran Mesin Diesel dengan menggunakan pengubahan pada intake manifold. Kita masuk ke kata pengantar. Berikut adalah kata pengantar dari makalah saya. Yang pertama itu, saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya yang telah mendukung dan mendoakan saya dalam melakukan aktivitas. Kemudian, saya ucapkan terima kasih juga kepada dosen saya, Dr. Asnawi, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman sekelas saya yang telah membantu saya dalam menyelesaikan makalah ini. Kita masuk ke pendahuluan. Saya akan jelaskan sedikit. Meningkatkan kemampuan mesin diesel dalam menghasilkan daya, dewasa ini banyak sekali dilakukan pemodifikasian pada bagian-bagian mesin diesel. Modifikasi yang dalam artian membuat perubahan bentuk pada beberapa bagian elemen mesin diesel. Sedikit banyak cukup mampu untuk meningkatkan kinerja atau performa mesin. Pada sistem single fuel, mesin diesel bekerja dengan mengisap udara murni dari luar. Akan tetapi, untuk sistem dual fuel, akan masuk ke dalam ruang bakar tidak hanya udara murni, menurut Arif et al. 2017. Kita masuk ke paragraf kedua. Mesin diesel dapat bekerja dengan siklus 2 atau 4 langkah, tepat sebelum langkah kompresi berakhir dan pada saat udara mencapai suhu yang tinggi, bahan bakar mulai diinjeksikan. Setelah diinjeksi bahan bakar ini, tetes bahan bakar yang sangat kecil akan menyala dan nyala akan melebar secara spontan dalam ruang silinder dan menyebabkan tekanannya naik menjadi 600 sampai 1000 psi. Oleh karenanya, motor diesel sering juga disebut dengan compression ignition engine. Agar dapat mencapai suhu dan tekanan pembakaran, tekanan kompresi pada mesin diesel diusahakan mampu mencapai 30 sampai 45 kg per cm kuadrat. Agar temperatur udara yang dikompresikan mencapai 500 derajat Celcius. Sehingga bahan bakar mampu terbakar dengan sendirinya tanpa dipicu oleh letikan bung api lagi dari busi. Kita lanjut. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menambahkan ulir pada permukaan dalam intake manifold mesin diesel. Pengaturan suplai udara ke dalam ruang bakar merupakan salah satu aspek penting yang sangat mampu mempengaruhi emisi gas buang, efisiensi bahan bakar, dan performa mesin. Mengatur udara yang dibutuhkan untuk pembakaran adalah proses yang digunakan untuk memastikan bahwa udara benar disuplai masuk ke dalam ruang bakar dalam semua kondisi operasi mesin. Pada mesin, konfigurasi sistem intake sangat berperan penting dalam menentukan baik tidaknya suatu performa mesin. Intake manifold merupakan salah satu komponen terpenting dalam mesin diesel sebab intake manifold merupakan saluran pemasukan udara. Udara sangat dibutuhkan pada saat pembakaran di combustion chamber, sehingga intake manifold memegang peranan penting untuk pemasukan udara bebas dari lingkungan luar. Pada intake manifold terdapat berbagai komponen penyusun yang salah satunya adalah internal valve, yang merupakan lubang pemasukan udara bagian dalam sebelum udara masuk ke ruang pembakaran. Jadi ada lubang di luar dekat intake manifold itu untuk memasukkan udara dari luar sebelum masuk ke ruang bakar. Baik. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang perlu dikaji bagaimana cara mengurangi getaran mesin diesel yang terjadi dengan cara pengubahan pada intake manifold dan efek pengubahan bentuk intake manifold yang dapat meminimalisir getaran mesin saat dihidupkan sehingga didapatkan kenyamanan berkendara. Manfaat pada penelitian ini adalah untuk mengurangi getaran pada mesin diesel tidak hanya meningkatkan kenyamanan pengguna, tetapi juga dapat meningkatkan keselamatan, kinerja, dan umur pakai kendaraan secara keseluruhan, serta memberikan dampak positif terhadap lingkungan sekitarnya. Kita masuk ke pembahasan. Jadi apa itu yang disebut dengan getaran? Getaran adalah gerakan bolak-balik yang melewati suatu titik tetap. Jika suatu massa digerakkan, maka benda tersebut akan bergerak ke atas dan ke bawah secara berulang di antara bawah atas dan bawah.
Gerakan massa dari posisi awal menuju atas atau bawah, lalu dikembali ke posisi semula, dan akan melanjutkan geraknya sehingga disebut sebagai satu siklus getar. Baik, selanjutnya akan dilakukan proses analisa terhadap bentuk aliran udara yang melewati pipa intake manifold yang telah selesai dimodelkan. Analisa dilakukan pada kondisi katup inlet, pada ruang bakar terbuka penuh, dan katup exhaust pada kondisi tertutup. Selain itu, kondisi kecepatan aliran udara di awal masuk ke pipa intake manifold diatur berdasarkan putaran maksimum mesin, yaitu 2200 rpm, dan dikonversi menjadi 6,78 meter per second. Dimensi mesin yang akan digunakan memiliki bor 75 mm dan panjang langkah 80 mm. Untuk analisa pertama akan dilakukan pada desain intake manifold tanpa penambahan ulir di permukaan dalamnya. Berikut adalah analisa intake manifold, teman-teman bisa lihat. Ya. Jadi dia tuh dites dulu di kecepatan maksimum putaran mesin yaitu 2200 rpm atau 6,78 meter per second. Kemudian dimensi mesin yang digunakan itu memiliki bor 75 mm dan panjang langkah atau stroke 80 mm. Kita lanjut ke pengurangan getaran. Pengurangan getaran pada mesin diesel bisa dicapai dengan beberapa cara, termasuk modifikasi pada intake manifold. Salah satu metode yang digunakan adalah dengan memasang sistem isolasi getaran atau bantalan yang dapat mengurangi transmisi getaran dari mesin ke intake manifold. Nah, di sini kita masuk ke perbedaan antara mesin bensin dan diesel. Perbedaan antara mesin bensin dan diesel adalah terjadi akibat ruang bakar yang panas pada mesin bensin dan udara. Bensin memiliki engine brake yang lebih baik daripada mesin diesel. Hal tersebut dikarenakan mesin bensin menggunakan throttle untuk mengisap udara yang dicampur dengan olahan bahan bakar. Sedangkan mesin diesel menggunakan tekanan vakum yang dihasilkan oleh tarikan piston ke bawah pada saat terjadi langkah hisap di ruang bakar untuk mengisap udara. Hal ini terjadi karena perbedaan tekanan antara ruang bakar dan juga udara di luar, menurut Susilo dan Dewanto 2014. Bentuk saluran untuk udara pada mesin diesel umumnya tidak sama dari saat udara masuk melalui saringan udara sampai ke tiap-tiap silinder mempunyai mayor losses sehingga mempengaruhi volume udara yang masuk pada tiap silinder. Hal ini menyebabkan hasil pembakaran pada setiap silinder tidak sama sehingga akan menyebabkan getaran yang lebih besar saat mesin dihidupkan. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan untuk makalah ini adalah aliran udara yang memiliki tingkat turbulensi aliran yang paling baik dihasilkan dari desain intake manifold. Ya, jadi yang memiliki tingkat turbulensi aliran yang paling baik itu faktor yang sangat mempengaruhi itu adalah intake manifoldnya, bentuk dari desainnya. Dengan panjang ulir yang paling kecil. Semakin rapat jarak antara gelombang ulir, maka semakin meningkat turbulensi aliran udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Efek pengubahan bentuk manifold yang terjadi adalah penurunan amplitudo pada silinder kop dan blok silinder secara sangat signifikan untuk tiap putaran mesinnya. Hal ini disebabkan nilai amplitudo pada intake manifold yang diubah lebih kecil daripada intake manifold standar. Perputaran aliran yang terbentuk pada masing-masing desain intake manifold berpengaruh besar pada kualitas proses pembakaran di ruang bakar mesin. Inilah berikut referensi-referensi yang saya cari. Baik, mungkin itu saja. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.